Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 September 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon berkenan untuk mendoakan beberapa orang jamaah kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit, yaitu untuk Bapak Fajar Abu Hafidh, kemudian Bapak Harto dan Ibu Irianti. Kita doakan semoga beliau bertiga dan juga segenap kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa malam hari ini kita akan mulai pembahasan inti dari tafsir surat Abasa. Hanya saja seperti biasanya, kita akan mengkhususkan pertemuan ini untuk mengkaji tafsir global dari surat Abasa. Dan insya Allah mulai pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tafsir rinci ayat per ayat dari surat Abasa. Masih ingat
Surat Abasa itu termasuk surat apa? Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah itu punya ciri khas. Punya apa? Ciri khas. Di antara ciri khasnya adalah fokus kepada akidah dan juga akhlak. Jadi rata-rata surat-surat Makkiyah itu fokusnya adalah penanaman akidah, membangun fondasi. Mulai dari tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga keimanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan terhadap Al-Quran, keimanan terhadap adanya hari akhir. Ini semua adalah fokus dari surat Makkiyah. Dan juga penanaman akhlak. Nah, surat Abasa ini juga fokusnya seputar itu. Akidah dan apa? Akhlak. Kalau kita kaji kandungan dari surat Abasa, maka secara garis besar bisa dibagi menjadi 4 tema utama. Berapa? 4 tema utama. Kita akan bahas satu persatu dari 4 tema tersebut. Tema yang pertama ada di ayat 1 sampai 11. Berapa ayat berarti? 11 ayat. Apa tema utama dari ayat 1 sampai 11? Temanya adalah penegasan tentang prinsip kesetaraan di dalam Islam. Apa? Prinsip kesetaraan di dalam Islam. Dari ayat berapa sampai berapa? Ayat 1 sampai 11. Kita tahu bahwasannya di awal surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur secara halus siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling dari seorang yang buta. Sinten? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan mukanya, padahal dipanggil-panggil oleh Ibnu Ummi Maktum? Karena beliau sedang sibuk fokus mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Ada orang buta, rakyat biasa, dan ada pembesar suku Quraisy. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih fokus untuk mendakwahi para pembesar, para bangsawan, orang-orang ningrat, sehingga beliau kurang memperhatikan sosok jelata yang buta, ditegurlah beliau oleh Allah. Berarti
Di dalam ayat-ayat ini sedang dijelaskan tentang prinsip napa? Kesetaraan di dalam agama kita. Bahwa manusia siapapun dia, walaupun dia adalah rakyat jelata, maka dia berhak untuk mendapatkan perhatian. Dia berhak untuk mendapatkan ilmu. Dia boleh untuk ngaji. Tidak dibeda-bedakan antara pejabat dengan rakyat. Semuanya berhak untuk mendapatkan ilmu ini. Inilah prinsip apa? Kesetaraan. Mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda. Semua manusia berhak untuk mendapatkan ilmu agama. Prinsip apa? Kesetaraan. Lah terus nanti yang dapat hidayah itu siapa? Yaitu kembali kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya, umatnya. Tidak boleh diskriminatif. Oh, nek wong sugih ngajine neng ngarep. Nek wong kere nang endi? Pocok. Nang jaba. Enggak boleh. Oh, nek pejabat kudu ngarep dhewek. Nek rakyat jelata budi dhewek. Semua berhak untuk ngaji. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan. Semua punya hak yang sama. Punya hak yang sama untuk belajar. Punya hak yang sama untuk ngaji. Punya hak yang sama untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Adapun nanti dari semua manusia yang menikmati dan membaca Al-Quran itu, siapa di antara mereka yang kemudian mendapatkan hidayah? Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tema yang pertama. Ayat pinten? 1 sampai 11. Tema yang kedua adalah dari ayat 11 sampai 16. Ayat pinten? 11 sampai 16. Apa temanya? Penjelasan tentang keistimewaan Al-Quran. Apa yang kedua? Keistimewaan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa Al-Quran itu sangat istimewa sekali. Bahwa Al-Quran itu adalah sangat mulia sekali. Dan kemuliaan Al-Quran tidak akan berkurang walaupun ada orang yang menolaknya. Saya tanya sama jenengan, ada enggak sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai zaman ini, orang-orang yang menolak Al-Quran? Banyak. Kemana manusia-manusia itu? Hah? Kemana orang-orang? Apakah mereka namanya sampai sekarang akan dihargai, dihormati, diulu-ulaukan? Kemana Abu Jahal?
Kemana Abu Lahab? Saya tanya sama jenengan. Orang-orang yang merendahkan, menolak, menghinakan, melecehkan Al-Quran. Mana nama mereka? Semua terkubur dengan sejarah. Adapun Al-Quran tetap apa? Mulia, istimewa sampai akhir zaman. Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS-annya saat itu dimuliakan, dihormati sama bangsa Arab atau tidak? Iya. Manusia-manusia yang sebutkan namanya itu, mereka punya majelis khusus. Di mana? Di sekitar Ka'bah. Yang tidak boleh orang lain masuk, duduk, nimbrung di situ. Saking apanya? Saking istimewanya manusia-manusia itu. Kapan? Saat itu. Sekarang saya tanya sama jenengan, ada nggak di antara jenengan yang anaknya lahir dinamai Abu Jahal, Abu Lahab? Nggak ada toh? Nggak ada. Kenapa? Karena nama itu hina. Padahal mereka dahulu adalah sosok yang diistimewakan, dimuliakan, dielu-elukan, dihargai. Kalau istilah kita hari ini digelarkan apa? Karpet merah. Kemana manusia-manusia yang dulu dimuliakan, dihargai oleh mereka? Gak terdengar. Ya. Kalaupun terdengar namanya, maka terdengar dengan kalimat Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Napa? Celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab setiap disebutkan namanya digandengan dengan kalimat apa? Celaka. Sedangkan Al-Quran yang direndahkan, yang dihinakan, yang ditolak sama Abu Lahab tetap mulia. Jadi kemuliaan Al-Quran itu tidak tergantung kepada banyak tidaknya orang yang memuliakan kitab suci tersebut. Karena memang Al-Quran itu sudah dari sononya mulia. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Al-Quran itu sudah dari sananya mulia. Kenapa? Karena Al-Quran adalah perkataan dan firman-Nya Allah, zat yang paling mulia. Sumbernya adalah dari Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Fi suhufim mukarramah, terjaga di dalam lauhul mahfud, sehingga tidak ada yang bisa untuk merusak, mengubah, menambah, mengurangi. Intinya Al-Quran itu keotentikannya terjaga dan tidak mungkin terkontaminasi keasliannya. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditugasi oleh Allah untuk membawa Al-Quran darinya ke muka bumi. Sinten? Bi aidi safarah kiramim bararah.
malaikat-malaikat yang mulia. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Sosok yang terpercaya, sosok yang jujur, sosok yang mulia, yang tidak mungkin nambahi, ngurangi. Karena Al-Quran yang kita pelajari hari ini, setelah 1447 tahun, berapa? 1447 tahun Al-Quran itu diturunkan. Sama persis isinya seperti saat pertama kali diturunkan. Tidak berubah satu huruf pun. Bahkan satu harokat pun tidak berubah. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Kalau jenengan nggak percaya, ya, satu huruf pun tidak berubah, bahkan satu harokat pun tidak berubah. Seandainya kita nemu Al-Quran, kok ayat yang pertama adalah alif lam tok, orang apa nih? Mim. Ketahuan enggak? Pasti ketahuan. Wah, ke Qur'ane palsu ke. Padahal cuma berkurang apa? Mim. Mim. Mim itu satu huruf. Harokat. Misal, nemu Al-Quran. Nah, kok bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Napa? Alhamda. Kudune napa? Alhamdu. Berarti cuma berubah napa? Harokat. Dari dhammah U menjadi fathah A. Ketahuan? Pasti ketahuan. Bocah TK ngerti? Ya, bocah TK. Ya. Anak TK aja tahu ini salah. Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu istimewa. Di antara keistimewaannya adalah Al-Quran ini selalu terjaga keotentikannya, keasliannya sampai hari kiamat. Maka bersyukurlah kitab suci kita apa? Al-Quran. Dan cara syukure pripun? Diwaca, dikaji. Aja dolanan HP terus. Ya. Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Kita ulangi nggih. Tema yang pertama apa? Kesetaraan dalam Islam. Yang kedua? Keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan tentang kekuasaan dan keesaan Allah. Penjelasan tentang kekuasaan dan keesaan Allah. Ini terkait dengan akidah dan keimanan kita kepada sinten? Kepada Allah. Tema ini dikaji dari ayat 17 sampai ayat 32. Ayat pinten? 17 sampai 32. Tentang apa? Kekuasaan dan keesaan Allah. Bagaimanakah Allah menerangkan tentang kekuasaannya di dalam ayat-ayat tersebut?
Allah menerangkannya melalui penciptaan manusia. Penciptaan tumbuhan. Dan pembangkitan manusia di hari kiamat. Bagaimana Allah menjelaskan kekuasaannya? Dengan penciptaan apa? Manusia. Terus penciptaan tumbuhan. Terus pembangkitan manusia di hari kiamat. Melalui tiga hal ini, di dalam ayat-ayat surat Abasa, Allah menerangkan tentang kekuasaan dan keesaannya. Poin yang pertama, yaitu penciptaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma sabila yassarah. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam ayat ini bahwa manusia itu awalnya hanya setetes air. Kenapa? Setetes. Min nutfatin. Nutfah, setetes. Dari setetes itu bisa berubah menjadi semuanya kita. Coba jenengan bayangkan. Air berubah menjadi apa? Manusia. Anggota tubuhnya lengkap, tangan, kaki, kepala, perut, beserta dengan organ yang sangat rumit sekali di dalamnya. Ada jantung, ada usus, ada paru-paru, ada ginjal, ada lambung, semuanya. Dan sistem ini merupakan sebuah satu kesatuan. Dan menakjubnya lagi, manusia ini punya perasaan. Kalau jenengan takjub dengan robot, harusnya jenengan lebih takjub kepada manusia. Robot bisa jatuh cinta. Robot bisa merasakan kesedihan. Robot bisa nangis. Kena banyu malah konslet. Gak cuma perasaan. Makhluk ini juga punya akal. Bisa mikir. Bisa membuat sesuatu. Dan itu awalnya dari apa? Setetes air. Dari sini kita bisa memahami betapa besar kekuasaan Allah. Yang menciptakan manusia satu saja itu sudah menakjubkan. Apalagi Allah pula yang menciptakan semua manusia. Yang jumlahnya miliaran. Dan antara satu persatu dari miliaran manusia itu gak ada yang sama. Bahkan ininya, sidik jarinya, dan nomor iris matanya nggak sama. Coba jenengan bayangkan membuat robot miliaran, prototipenya beda. Apa ora stres gue sing gawe? Maka kalau ada orang takjub dengan robot, kok tidak takjub dengan penciptaan manusia? Maka ini orang yang aneh, bin ajaib. Karena sungguh manusia lebih menakjubkan daripada robot.
Poin pertama Allah menjelaskan tentang kekuasaannya melalui penciptaan manusia. Yang kedua apa? Melalui penciptaan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih, anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa." فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Awal diciptakannya tumbuhan itu adalah dengan diturunkannya hujan. Kemana? Ke tanah. Tanah yang apa? Tanah yang mati, yang gersang, yang tandus. Begitu Allah turunkan air, tahu-tahu tanah itu merekah dan tumbuhlah tetumbuhan. Dan tumbuhan yang tumbuh itu macam-macam. Coba saya nanya, sing nandur seket neng halaman jenengan niku sinten? Kapan kita menyebar nopo? Benih. Ke ujuk-ujuk ada tanah, kudanen, beberapa hari kemudian terus nopo? Tumbuh rumput. Siapa yang nyebar benih rumput itu? Dan rumput-rumput tadi, tanaman-tanaman tadi macam-macam. Padahal air yang dipakai untuk nyiram sama. Begitu tumbuh pelem, apa mending? Rambutan, duren, manggis, duku, jengkol, petek. Coba saya tanya sama jenengan. Air hujan yang diturunkan Allah ke pohon durian dengan yang diturunkan oleh Allah ke pohon jengkol, beda atau sama? Sama. Kok bisa munculnya beda? Di situ kita bisa memahami betapa sempurna kekuasaan Allah. Yang satu warnanya merah bunganya, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya ungu, yang satu warnanya biru. Kok bisa? Apakah air hujan yang diturunkan Allah ke pohon mawar yang warnanya merah, air hujan itu warnanya merah? Enggak, bening. Yang diturunkan oleh Allah ke tanaman dan bunga yang warnanya biru, airnya bening, tapi tumbuhnya biru. Dan yang terakhir adalah tentang hari kebangkitan. Waktunya tinggal 1 menit. Oke, poin yang keempat, tema yang keempat adalah gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Kenapa? Gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Tema yang keempat ini Allah jelaskan dalam surat Abasa ayat 23 sampai 42 ayat terakhir. Ayat pinten? 23 sampai 42. Salah ding, 32, maaf. Ayat 33, maaf. 33 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mengerikannya hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
dahsyatnya hari kiamat itu tergambarkan ketika masing-masing dari kita akan tidak peduli dengan orang-orang terdekatnya. Anak enggak peduli sama ayahnya, ayah enggak peduli sama anaknya, suami enggak peduli sama istrinya. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mulai pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji ayat per ayat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.